Selamat malam, sudah pukul 19.30 di tanggal 7 April 2025 ya. Jadi sesuai dengan informasi yang diumumkan di feed ya, di Instagram feed, di Facebook, kemudian juga di YouTube. Maka di malam hari ini adalah jadwalnya untuk live streaming lewat Instagram. Nah, jadi kenapa dikatakan lewat Instagram? Karena ada dua versi live streaming saya ya. Bagi Anda yang sudah familiar, mungkin juga masih ingat, saya live streaming setiap minggu di hari Senin dan Selasa dengan siklus tertentu. Jadi kalau di minggu ini, siklusnya adalah siklus Instagram. Maka kalau Instagram di Senin malam. Nanti hasil rekamannya di-upload ke dalam YouTube channel saya di hari Selasa. Nah, sebaliknya, kalau di YouTube nanti di hari Selasa live streamingnya, jadi Selasa malam ya. Dan YouTube itu jadwalnya minggu depan. Jadi minggu depan kita jumpa di YouTube itu kurang lebih jamnya sama ya, 7:30 juga. Hanya kalau di YouTube hari Selasa. Jadi habis live streaming saat itu juga langsung terdokumentasikan masuk ke arsip hari Selasa. Nah, jadi pengaturan harinya juga sebetulnya ada ada semacam tujuannya biar dokumentasi pengarsipan masuk ke YouTube channelnya terjaga. Nah, bagi Anda yang mungkin familiar dengan YouTube channel saya, mungkin juga melihat bahwa saat ini dalam satu minggu tuh 7 hari ya, boleh dikatakan ada konsistensi yang coba saya jaga di setiap harinya, minimal ada satu video yang saya masukkan. Nah, jadi di hari Senin itu ada Monday Catalyst, Selasa ada dokumentasi live streaming. Nah, kalau hari Senin di Instagram, maka Selasa naik ke YouTube-nya. Kalau memang di YouTube, ya dari awal sudah kesimpan di hari Selasa. Ya, Rabu itu ada kupas hipnoterapi, Kamis itu ada live restoration podcast, Jumat itu ada in action, ya, jadi petikan-petikan ketika saya habis ngajar tuh, atau sedang ngajar. Kemudian juga hari Sabtu ada The Turning Point serial video, dan di hari Minggu itu ada mini podcast. Ya, mencoba untuk konsisten berbagi lah ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Anda sekalian karena berkat dukungan Anda, berkat berbagai aspirasi Anda juga saya tergerak ya untuk terus secara konsisten membagikan apapun yang dimiliki sejauh yang saya mampu. Nah, di malam hari ini tema yang akan dibagikan juga terinspirasi dari hasil interaksi dengan teman-teman di medsos dan juga dengan interaksi dari interaksi dengan lingkar pertemanan saya ya. Pertama-tama tentunya saya juga mengucapkan dulu selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi Anda sekalian yang merayakan ya. Semoga segala amal kebaikan yang sudah dilakukan sepanjang bulan Ramadan itu menjadi berkat bagi Anda sekalian dan juga bagi orang-orang yang Anda kasihi. Nah, tema malam hari ini itu nggak jauh ya dengan tema yang memang lagi happen di suasana pasca bulan Ramadan atau di suasana Idul Fitri di Indonesia ya. Kenapa di Indonesia? Karena mungkin Anda juga melihat gitu nuansa maaf memaafkan itu identiknya dengan perayaan Idul Fitri di Indonesia ya. Kalau di luar negeri saya nggak terlalu melihat itu. Biasanya habis perayaan Idul Fitri orang hanya mengucapkan Eid Mubarak dan kemudian sudah selesai gitu ya. Jadi ya sebatas mengucapkan saling merayakan. Tetapi yang ada mohon maaf lahir dan batin itu di Indonesia nih yang saya lihat nih. Ya di Malaysia juga ada beberapa ya, tapi paling banyak tuh kan di Indonesia. Nah, sehingga ada kesan yang bersifat konotatif yang melekat bahwa Idul Fitri itu ya identik dengan maaf memaafkan. Nah, saya bicara tradisi di sini ya. Saya nggak bicara mengenai faktor-faktor di luar tradisi seperti bagaimana hukumnya dari kacamata agama dan seterusnya. Itu bukan bidang kompetensi saya. Nah, tetapi secara tradisi kita melihat bahwa menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri agak-agaknya kalau saya pribadi nih ya, si handphone saya itu cukup penuh dengan notifikasi yang berhubungan dengan kurang lebih maaf memaafkan ya. Memang minta maaf sih banyaknya ya, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kesalahan ucap dan seterusnya. Satu sisi ini menjadi hal yang bagus ya, dia menjadi hal yang saya lihat ya sebuah perayaan yang sifatnya itu mulia karena ada nuansa pembersihan hati di sana. Ya, memaafkan itu kan satu bentuk pembersihan hati ya. Bahkan saya menyebut memaafkan itu adalah sebuah keahlian. Jadi kalau kita bicara yang namanya keahlian berkehidupan atau life skill, nah dari kacamata saya nih gitu, dari kacamata saya memaafkan itu atau forgiving itu menjadi salah satu life skill yang nggak kalah pentingnya. Ya, jadi
memaafkan tuh bukan sebatas cuma ritual atau bahkan prosesi terapi, tetapi ia menjadi sebuah keahlian dalam berkehidupan. Nah, nanti keahlian ini saya bahas agak-agak ke tengah sedikit ya. Jadi itu saya selipkan dulu di awal bahwa memaafkan ini saya pandang sebagai sebuah keahlian. Maka harapannya dengan kita punya keahlian yang baik untuk memaafkan, hidup ini juga menjadi lebih ringan jadinya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang pada Anda sekalian yang baru bergabung. Nah, ini juga sekalian testing atau trial ya. Di live streaming kali ini, saya mencoba hadir dengan penataan lighting yang seperti ini. Jadi agak beda dengan minggu kemarin atau minggu-minggu sebelumnya. Sorry, minggu kemarin lagi libur. Minggu-minggu sebelumnya ya. Karena di live streaming sebelumnya itu pernah ada yang kemudian ngasih feedback ke saya, Coach, terang banget gitu katanya. Jadi si lightingnya itu tuh terang banget. Sehingga kesannya mungkin ya terlalu berlebih juga gitu sih penerangannya. Nah, saya coba atur-atur yang sekarang ini. Nah, saya nggak tahu ya kualitasnya bagaimana, nanti silahkan Anda berikan feedback aja apakah cukup live-genic gitu ya. Istilahnya kan ada fotogenik, ada videogenik. Nah, kalau ini kan lagi live streaming. Jadi apakah live-genic apa enggak gitu penataan lightingnya. Moga-moga aja oke, biar nanti dimasukkan ke YouTube juga kualitasnya oke ya. Nah, itulah sedikit dulu pembuka dari saya dan sekarang saya ingin kembali ke kisah saya tadi. Kisah soal bagaimana di minggu lalu, itu handphone saya sih notifikasinya cukup diwarnai ya dengan berbagai ungkapan-ungkapan yang intinya meminta maaf. Dan tadi di awal saya juga mengatakan bahwa memaafkan itu adalah salah satu life skill atau keahlian dalam berkehidupan ya. Dengan kita menguasai keahlian ini dengan baik, maka harapan hidup kita juga menjadi lebih ringan. Nah, kenapa bisa lebih ringan? Ini cara pandang saya, ya cara pandang saya sehubungan dengan si prosesi memaafkan ini. Ya ini ilustrasi, dan ilustrasinya agak nyeleneh gitu kalau di yang saya gunakan di malam hari ini. Moga-moga karena nyeleneh, ya gampang diingat. Saya percaya kehidupan ini haruslah mengalir, ya. Jadi energi dalam kehidupan ini harus mengalir. Ada yang masuk, kemudian ada yang keluar, ya. Jadi kalau di dalam contohnya kita menjalani kehidupan, yang paling gampang adalah untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik atau beraktivitas, kita perlu energi. Ya, energi ini kita dapatkan dengan apa? Dengan makan, dengan minum, dengan asupan-asupan yang sifatnya masuk ke dalam diri kita. Nah, tetapi kalau kita hanya memasukkan asupan saja dan asupan ini nggak kita keluarkan, jadi masalah nggak? Jadi masalah pastinya ya, yang kemudian orang sering sebut dengan bukan diare, konstipasi ya, penyumbatan atau istilahnya ya susah lah gitu untuk buang air ya. Nah, sehingga tubuh kita punya mekanisme bahwa setelah kita makan, setelah kita mendapatkan asupan, perlu ada mekanisme ekskresi untuk kemudian mengalirkan lagi energi itu keluar atau ampas energinya. Jadi ada energi yang masuk input, ada energi yang diproses ya, ada energi yang dikeluarin lagi, ada outputnya. Dan outputnya ini juga tentunya energi yang ada bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, tapi intinya menggunakan ilustrasi itu, energi harus mengalir. Nah, tadi kita bicara fisik nih, lewat makan, lewat asupan. Tapi selain juga fisik, kita juga punya sisi psikis atau sisi batiniah, sisi pikiran kita ya. Nah, sisi pikiran kita ini juga memproses energi. Dari mana? Dengan kita menjalani kehidupan sehari-hari, mengalami berbagai hal ya, berbagai hal yang kita alami ini kita proses dalam diri kita. Nah, ini serupa dengan ilustrasi makan tadi. Jadi berbagai pengalaman, berbagai informasi yang kita alami, itu kita serap masuk ke dalam diri kita ya. Nah, ketika pengalaman ini bersifat ya menyenangkan lah sebut saja, maka yang masuk pun kita menyebutnya, saya pribadi menyebutnya sebagai rekaman energi positif. Jadi yang masuk ini adalah energi yang kita rekam secara positif. Maka nantinya ketika kita menjalani kehidupan dan kita mengingat kembali pengalaman ini, ada semacam energi positif yang ikut muncul. Ya, ada rasa senang, ada rasa happy, ada rasa bersemangat atau apapun itulah. Karena rekaman energinya positif. Nah, rekaman energi yang sudah masuk ini, yang sifatnya positif ini, kemudian mengalir lagi ke belakang. Ke belakang itu kemana? Ke masa lalu. Maksudnya kita simpan sebagai memori ya. Dan setelah kita simpan sebagai memori, ya dia sudah mengalir ke belakang. Dia sudah mengalir ke belakang, menjadi bagian dari hidup kita, ya sudah, kehidupan mengalir lagi ke depan. Nah, tetapi sama dengan ilustrasi makan tadi, ada kalanya ketika kita makan, ya kalau kita makan makanan tertentu, kemudian ternyata ada yang kurang bagus bahannya, atau ada yang mungkin beracun, amit-amit gitu ya. Setelah kita makan, apa yang terjadi? Pasti ada reaksi di tubuh kita kan.
tubuh kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya masuk, ya. Maka tubuh kita berontak, tubuh kita mengeluarkan reaksi agar racun itu bisa keluar lagi. Nah, ketika racun itu sudah keluar, baru kemudian kita bisa beraktivitas normal lagi. Sepanjang racun itu masih ada, aktivitas kita akan jadi terganggu kan, gitu ya. Nah, sekarang ilustrasi ini sama dengan kita mengalami kehidupan. Ketika kita menjalani kehidupan, ada aja pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan. Pengalaman yang membahayakan, yang menyakitkan, ya, atau orang menyebutnya trauma, atau sebutnya melukai, gitu. Ada kalanya kita mengalami pengalaman-pengalaman itu. Nah, pengalaman yang menyakitkan ini yang dalam ilustrasi tadi, seringkali saya sebut sebagai racun yang masuk ke dalam diri kita. Kenapa disebut racun? Karena ada sisi dalam diri kita yang tidak menerima, ya. Ada rasa terancam, atau ada ego kita yang terluka di sana. Sehingga ada sisi dalam diri kita yang merasa ini nggak seharusnya ada, saya nggak terima. Nah, sama kayak tubuh tadi, tubuh mendapatkan racun, tubuh nggak terima, maka dia berontak. Sama dengan diri kita. Ketika pengalaman itu kita alami dan kita merasa, pengalaman ini menyakitkan gitu. Kita merasa ini nggak seharusnya. Batin kita pun berontak. Ketika batin kita ini berontak, maka kita merasakan ketidaknyamanan, ya. Ketidaknyamanan ini tandanya racun itu masih ada dalam diri kita, atau luka itu masih ada dalam diri kita dari kejadian-kejadian itu, gitu. Nah, sama dengan racun, ya. Racun itu kalau masuk ke dalam tubuh, kan ada waktu ya di mana tubuh kita juga punya mekanisme untuk menawarkan racun dan seterusnya. Sehingga ya kalau racunnya cukup parah bisa sampai kemudian berakhir. Tapi kalau racunnya nggak terlalu parah, mungkin ya pelan-pelan ya dengan stamina kita mulai membaik, kita bisa kembali beraktivitas. Nah, yang lebih parah adalah bagaimana kalau ternyata seiring dengan stamina kita membaik, kita merasa kita sudah sembuh. Nah, padahal ternyata ampas racunnya masih ada dalam diri kita. Si ampas racun ini kemudian mengganggu cara kerja diri kita dalam beraktivitas nantinya. Nggak sekarang, ya, tapi nantinya kesehatan kita mulai terpengaruh. Nah, ternyata hal yang sama terjadi secara batiniah. Jadi ketika kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang menyakitkan, yang membahayakan, batin kita merekam itu dan merasa terluka, maka ia menjadi racun bagi batin kita. Batin kita nggak terima. Nah, dengan batin kita nggak terima, tandanya dia nggak mengalir ke masa lalu. Ya, kejadian ini atau luka ini nggak mengalir ke masa lalu, tidak menjadi sebuah aliran energi yang mengalir, ya. Karena kan sesuai dengan namanya, emotion, energy in the motion, energi yang mengalir. Nah, ketika kita mengalami luka, energi ini not in the motion, tidak bergerak, tidak mengalir. Maka dia stuck di diri kita. Stucknya energi inilah yang menjadikan kita kemudian tidak nyaman dalam beraktivitas, ya. Batin kita jadi tidak stabil. Nah, tidak stabilnya batin ini bisa kemudian muncul dalam bentuk rasa gelisah, ya, kesedihan berlebih misalnya, kecemasan berlebih, kemarahan berlebih, atau apapun itu. Dan ketika hal ini terus-terusan kita pelihara, maka apa yang terjadi? Kemampuan kita untuk mengoperasikan batin kita pun jadi bermasalah, ya. Kemampuan kita untuk berpikir jernih juga kena masalah. Nah, jadi nanti dampaknya kemana-mana ya, sampai kemudian pengaruh ke tubuh fisik, jadi penyakit psikosomatis misalnya, dan banyak lagi. Nah, tapi intinya di sini bahwa memaafkan itu kenapa saya sebut sebagai sebuah keahlian. Karena dengan kita punya keahlian memaafkan yang bagus, maka ketika ada kejadian yang melukai, yang kita rasa menyakiti kita, yang kita tidak bisa terima, atau kalau dalam ilustrasi makanan tadi itu racun, kita punya mekanisme untuk kemudian mengalirkan kembali luka atau energi yang macet atas peristiwa itu ke belakang. Jadi peristiwa itu, luka itu tidak membebani kita berlarut-larut. Ya, kita mengalami hal yang kita tidak suka, tidak nyaman, atau bahkan menyakiti, tapi kita punya mekanisme untuk memprosesnya sehingga kemudian kejadian ini berlalu. Tidak lagi membebani diri kita di masa kini. Nah, itulah kenapa memaafkan itu saya sebut sebagai sebuah keahlian. Dan orang-orang yang tidak bisa memaafkan, atau mungkin kalau memaafkan tuh kesannya ekstrim banget ya, gitu, kesannya kayaknya wah kejadiannya harus bagaimana. Enggak juga. Memaafkan itu sebetulnya di esensinya yang paling mendasar adalah melepaskan. Nah, orang-orang yang tidak punya atau kurang bagus dalam melepaskan beban dalam dirinya, sama dengan mereka dapat racun, dan racun itu mereka pelihara terus, dan mereka nggak bisa mengeluarkan racun itu atau mengalirkan racun itu ke keluar dirinya. Nah, racun itu macet dalam diri mereka. Dengan racun itu terus-terusan macet, maka apa yang terjadi? Ya, kualitas hidup mereka juga jadi bermasalah. Mereka hidup di masa kini, tapi banyak luka yang membebani diri mereka hasil dari berbagai kejadian di masa lalu. Ya, dirinya di masa kini, harusnya energinya juga sudah mengalir penuh di masa kini, ini nggak bisa. Kenapa? Ya karena banyaknya bocor atau dia masih membawa luka masa lalu di kehidupan masa kini.
Nah, jadi bagi mereka yang mengalami kejadian itu, maka sama dengan orang yang dalam ilustrasi makan tadi, orang yang mekanisme pemrosesan asupan dalam dirinya itu bermasalah. Mereka tidak bisa memproses asupan atau tidak bisa memproses zat-zat yang kurang bagus, racun salah satunya, sehingga ya terus-terusan jadi ampas negatif dalam diri mereka. Nah, dalam kejadian ini, dalam konteks ini yang kita bicarakan adalah bagaimana si memaafkan ini bisa menjadi sebuah keahlian, ya, atau kalau bahasa sederhananya, melepaskan ini bisa menjadi sebuah keahlian yang bisa kita adaptasi dalam keseharian kita dan meringankan kualitas hidup kita. Nah, itulah kenapa saya kemudian membuat sebuah karya yang disebut The Transformational Forgiveness. Nah, sesuai dengan judul live streaming malam hari ini, The Transformational Forgiveness ini sebetulnya buku, ya. Jadi kalau bagi Anda yang sudah punya, nah seperti ini. Ini buku yang saya tulis tahun kemarin, ya. Di buku ini saya menuangkan lika-liku tentang memaafkan ini. Nah, jadi kalau saya sedikit ambil sempilan dari buku ini, ya, gitu. Saya ambil sempilan dari buku ini, ada dua hal yang menjadikan seseorang itu sulit untuk memaafkan. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan fenomena Idul Fitri yang sedang kita rayakan saat-saat ini, gitu ya, masih seger suasananya. Ketika banyak orang yang saling sapa dengan saling mengucapkan, oh, maafin ya, mohon maaf lahir dan batin dan seterusnya, berapa banyak dari prosesi itu yang sebetulnya hanya bernilai formalitas, hanya tradisi saja, ya, hanya bagian dari kebiasaan lama yang kalau nggak dilakukan kayaknya salah gitu. Tapi dalam hati mereka sebetulnya ya prosesi memaafkan itu tidak mereka lakukan, ya, bahkan juga mungkin nggak kepikiran sama sekali. Lebih kepada saya harus ikut mengungkapkan pesan yang bernada memaafkan ini karena itulah tradisinya. Nah, berapa banyak yang begitu? Itulah kenapa ada saja orang yang ceritanya nuansa Idul Fitri, ya, nuansa maafkan. Tapi tetap aja selesai perayaan dia kembali dengan berbagai luka-luka lamanya karena ternyata memaafkan yang tadi diucapkan hanya bersifat simbolis, hanya formalitas belaka. Nah, itulah kenapa di buku tadi, yang buku ini nih, ya, saya menuliskan lika-liku memaafkan itu. Nah, di buku ini saya menuangkan bahwa ada dua hal yang, ya, di malam hari ini saya bahas dua aja lah paling gampang, ya. Ada dua hal yang menjadikan prosesi memaafkan itu sulit untuk dilakukan. Yang pertama adalah cara pandang yang salah soal memaafkan. Cara pandang yang salah ini ada beberapa, ya, tapi saya ambil garis besarnya aja. Jadi contohnya, ada yang beranggapan memaafkan itu sama dengan melupakan. Jadi ada yang mengatakan, saya udah maafin kok, saya udah lupa sama peristiwanya. Nanti dulu, ya. Memaafkan itu nggak ada hubungannya sama melupakan. Boleh kok tetap ingat kejadiannya, ya. Tetapi ketika kita mengingat, kita tidak terpengaruh secara negatif. Atau ada lagi beberapa orang yang agak-agak mungkin punya pemahaman yang salah gitu. Memaafkan tuh berarti saya setuju sama yang terjadi. Atau memaafkan tuh berarti saya mengizinkan hal itu untuk terjadi lagi. Oh, tidak begitu, ya. Dan memaafkan juga bukan berarti kita tuh kayak seolah-olah membebaskan orang lain dari sebuah beban. Ya, kenapa? Karena nggak ada urusannya, ya. Mengenai mereka mungkin dulu pernah menyakiti kita atau kita rasa menyakiti lah, ya kita maafin gak maafin, mereka tetap menjalani kehidupannya gitu, ya. Mereka tetap aja asik dengan hidupnya sendiri. Jadi yang kita anggap tadi, awas ya, gak akan gue maafin sampai kapanpun, ya nggak ada pengaruhnya ke mereka, ya. Bahkan pengaruhnya lebih ke diri kita jadi penyakitan, jadi banyak beban hanya karena ketidakmampuan untuk memaafkan tadi. Jadi cara pandang yang salah inilah yang menjadi faktor pertama yang menjadikan seseorang sulit untuk memaafkan. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah cara yang salah. Nah, kalau cara berarti mungkin saja orang yang mau memaafkan ini memang sudah mau, ya, sudah paham pentingnya memaafkan, bahkan juga mencoba, ya, entah itu dengan berdoa atau dengan mendoakan orangnya atau dengan melakukan afirmasi atau apapun itulah yang dia rasa menjadi sebuah tindakan yang sifatnya bisa memaafkan orang yang ia rasa menyakiti. Wah, apalagi kalau senang belajar nih, wah, belajar macam-macam, ya, dari internet, dari mana, kemudian keluar berbagai bahasan. Wah, untuk melepaskan luka ternyata saya harus melakukan cord cutting katanya, ya, istilahnya itu melepaskan ikatan batin negatif dengan orang yang menyakiti. Wah, macam-macam dipelajari. Tapi kok intinya masih sama-sama aja, ya. Ketika lagi ketemu lagi sama orangnya, wah, sakit lagi. Ketika ingat lagi kejadiannya, muncul lagi lukanya. Ya, ternyata yang dilakukan itu nggak membawa hasil. Nah, tapi lagi-lagi bukan berarti pengetahuannya salah. Mungkin caranya yang belum tepat. Caranya belum tepat kenapa? Karena yang dipelajari tadi ternyata nggak utuh-utuh banget gitu, ya, sehingga ada pemahaman yang kurang lah gitu istilahnya. Nah, sehubungan dengan cara yang salah ini, yang tadi saya bahas di buku ini, ya, satu yang paling sederhana pemahamannya adalah
Karena cara memaafkan yang dilakukan tidak menjangkau yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Nah, kalau dalam dunia hipnosis, hipnoterapi, kita mengenal yang namanya pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah pikiran atau level kesadaran di mana ya berbagai hal berlangsung dalam diri kita tanpa kita sadari. Dan pikiran bawah sadar itu dalam hipnoterapi dikenal memiliki proporsi kekuatan 9 kali lipat lebih kuat dari pikiran sadar. Nah, ketika seseorang katanya pengen memaafkan, sadar pentingnya memaafkan dan mencoba untuk memaafkan, tapi ternyata bawah sadarnya nggak mau, apa yang terjadi? Sekarang kebayang, 1:9. Satu, pikiran sadarnya, akalnya bilang, saya pengen memaafkan. Kata pikiran sadarnya. Bawah sadarnya 9 kali lipat lebih kuat. Nggak mau. Ya, saya nggak mau memaafkan. Kenapa? Ya karena saking sakitnya atau karena berbagai alasan lainnya lah gitu. Nah, sehingga si memaafkan ini stuck hanya di pikiran sadar saja. Dia tahu salah untuk memendam kebencian. Dia tahu nggak boleh memendam kemarahan. Tapi kok ya kemarahan kebencian ini terus-terusan ada. Ya kadang-kadang ringan sih, kadang-kadang jadi lebih ringan. Kapan? Ketika lagi nggak dipikirin, ya tetap aja berarti racunnya masih ada. Itu istilahnya sebetulnya. Kebetulan aja sedang tidak bereaksi. Nah, kalau memang orang itu sudah betul-betul memaafkan secara tuntas, maka yang terjadi adalah dia tetap ingat sama kejadiannya, ya dia juga bukan jadi orang yang kemudian istilahnya tuh menyetujui yang terjadi. Jadi bukan berarti kemudian dia jadi lupa sama kejadiannya, enggak, dia tetap ingat. Hanya saja kejadian itu tidak lagi mempengaruhi dirinya secara negatif. Nah, jadi itu yang seringkali menjadi esensi yang terlupakan dari memaafkan. Yang memaafkan itu membebaskan diri kita sendiri, bukan membebaskan orang lain. Ya, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Dan seringkali dalam konteks parenting misalnya ya, saya menemukan beberapa orang tua jadi menularkan luka batinnya pada anaknya, kemudian seringkali disebut kayak apa ya, mungkin orang menyebutnya dosa keturunan lah atau apa gitu ya, dengan nama-nama beragam gitu. Tapi intinya ternyata ada fenomena yang serupa di sini. Si orang tua ini membawa luka dari hasil pengasuhan orang tuanya sendiri zaman dulunya. Dan luka ini kemudian dia tularkan lagi ke anaknya. Nah, misalkan orang tua yang diasuh oleh orang tuanya dulu, berarti kakeknya si anak gitu ya, yang kasar, keras, yang seringkali melibatkan hukuman fisik gitu misalnya. Sehingga si orang tua ini hidup dengan banyak luka, hidup dengan banyak rasa takut, rasa kemarahan dalam dirinya yang tidak terselesaikan. Dan ketika ia mengasuh anaknya, ia menularkan lagi berbagai luka yang ia dapat dari orang tuanya sendiri pada anaknya. Kenapa? Karena luka itu masih ada dalam dirinya, ya. Nah, itulah kenapa yang saya kemarin tergelitik untuk angkat di tema malam hari ini. Kayaknya kalau kita nggak luruskan soal atau nggak bahas lah secara spesifik tema maafkan ini, kayaknya juga kurang pas ya sehubungan dengan suasana yang sedang berlangsung sekarang gitu. Nah, jadi itulah dia teman-teman ya, kurang lebih tentang pentingnya sih memaafkan ini dilakukan dengan cara yang tepat, yaitu dengan cara yang menjangkau pikiran bawah sadar. Harapannya apa? Harapannya biar prosesi memaafkan itu memang terjadi secara tuntas. Jadi bukan terjadi setengah-setengah, bukan terjadi istilahnya tuh saya udah maafin kok gitu ya. Saya udah nggak mau ingat lagi kejadiannya, nggak kayak gitu. Jadi betul-betul sudah terjadi secara tuntas, batin kita bersih, racun-racun yang bersumber dari kekecewaan, kemarahan, kesedihan, kebencian itu memang sudah lepas sepenuhnya. Dari mana? Dari proses yang tepat yang berlangsung memang di pikiran bawah sadar. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi malam hari ini saya nggak terlalu lama live streamingnya, dan memang juga akhir-akhir ini saya mencoba mengefektifkan durasi live streaming ya. Kalau dulu kan sampai 1 jam saya live streaming tuh. Kalau sekarang kayaknya enggak, karena makin lama juga bukan berarti makin bagus. Ada kalanya terlalu banyak pesan dalam satu waktu juga berat untuk diterima begitu saja. Maka lebih baik saya mengemasnya secara sederhana, mungkin 20-30 menit, sudah rekap dulu, bungkus dulu. Harapannya adalah yang belajar juga atau yang menyimak juga dapat porsi yang sesuai untuk mereka proses saat itu. Nah, ngomong-ngomong soal tema maafkan ini, tadi sudah saya ungkap tentang kenapa penting ya, dan apa yang menjadikan maaf itu sulit untuk dilakukan. Tapi informasi aja, pengumuman aja, kalau Anda ternyata tergelitik merasa tema ini relevan dengan situasi yang Anda alami, maka ya kalau pengen tahu lebih jauhnya sih, saya sederhananya mengajak Anda untuk silakan pelajari aja di buku ini. Ya, di buku ini sudah saya tuangkan lengkap banget kok. Jadi secara psikologis apa yang menjadikan seseorang gak bisa memaafkan, secara fisik itu maksudnya reaksi survival apa yang menjadikan kita sulit untuk memaafkan. Jadi bahasan logis dan sistematis tentang lika-liku di balik memaafkan dan kenapa orang sulit memaafkan itu bisa Anda temukan di buku ini. Nanti silahkan japri saja, nanti ada admin saya yang biasa akan membantu untuk merespon kalau Anda
tertarik untuk ikut memiliki buku itu ya. Termasuk juga informasi, siapa tahu di antara Anda ada yang pengen belajar di weekend ini, hari Sabtu ini nih tanggal 12 April, kelasnya juga ada. Jadi si Transformational Forgiveness ini saya bawakan dalam bentuk kelas. Jadi kalau di buku memang kita hanya belajar lewat bacaan, kalau di kelas kita langsung praktek ya. Jadi Anda akan langsung praktek bagaimana caranya menghilangkan si tadi kemarahan, kebencian dan lain sebagainya yang bersumber dari ketidakmampuan untuk memaafkan. Di dalam satu kesempatan Anda belajar untuk melepaskan itu secara tuntas. Itu di hari Sabtu ini. Jadi seandainya ada yang sedang senggang, ada yang pengen ikut, monggo ya, dipersilahkan untuk ikut bergabung juga. Bukan kebetulan di nuansa perayaan Hari Raya Idul Fitri ini ada diskon spesial sekitar 75%. Jadi jauh banget dibandingkan dengan acara ketika dilakukan di hari biasa gitu ya. Nah, silakan manfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk siapa tahu ada yang juga pengen ketemu sama saya, kita belajar langsung, interaksi langsung, kita ngobrol langsung lah intinya ya. Kita bisa meluruskan berbagai hal yang mungkin selama ini kurang jelas karena Anda nyimaknya dari live streaming atau dari video-video saya di YouTube channel saya. Nah, kalau nanti kita senggang dan bisa jumpa, ya kayaknya akan cukup seru di weekend ini ya. Itulah dia teman-teman live streaming saya di malam hari ini. Kayaknya sekitar 25 menit ya, 20-25 menit sudah berlalu dan saya cukupkan dulu. Tapi intinya adalah pesan moral yang ingin saya rangkum di episode kali ini, mari jadikan memaafkan ini sebuah keahlian ya. Keahlian yang memang kita gunakan untuk meringankan hidup kita. Jadi jangan sampai hidup kita ini terus-terusan dibayangi atau dibebani berbagai macam racun batin yang bersumber dari ketidakmampuan kita untuk memaafkan atau melepaskan berbagai hal yang pernah kita alami. Nah, jadikan memaafkan itu sebuah keahlian dan bukan keahlian biasa, tapi keahlian berkehidupan. Bahkan lebih tinggi lagi, keahlian berkehidupan yang sakral atau kalau bahasa Inggrisnya sacred life skill. Ya, dia menjadi sebuah keahlian yang memang kita lakukan, kita libatkan dalam keseharian kita agar kita tidak dibebani oleh berbagai macam ya beban yang nggak seharusnya, racun batin istilahnya. Dan bagaimana biar memaafkan itu sendiri. Sorry. Nah, udah oke lagi ya. Sempat keselak tadi. Dan bagaimana biar memaafkan itu bisa terjadi secara tuntas? Ya, pahami cara pandang yang tepat soal memaafkan. Dan yang kedua adalah gunakan cara yang tepat, yang menjangkau pikiran bawah sadar, yang memungkinkan kita untuk melepaskan berbagai macam akumulasi beban yang ada di dalamnya, yang menjadikan memaafkan itu terjadi dengan sendirinya seiring dengan kita bisa melepaskan reaksi negatif yang ada di pikiran bawah sadar itu. Nah, caranya untuk saat ini tadi saya jelaskan, kalau di live streaming kayaknya nggak sempat waktunya. Jadi caranya sendiri yang tadi saya bilang, satu ada di buku ini, Anda silakan temukan aja di buku ini nantinya kalau Anda pengen belajar. Yang kedua, Sabtu ini silakan bagi yang pengen bergabung silakan join aja di kelasnya di Bandung ya. 1 hari penuh jam 9 pagi sampai jam 5 kita belajar langsung aplikasi dari forgiveness yang memang transformational. Kenapa transformational? Karena saya percaya ketika memaafkan dilakukan dengan tepat, ia akan menciptakan terobosan dalam hidup kita. Ya, berbagai beban lama bisa kita hilangkan dan berbagai peluang baru bisa kita wujudkan dengan lebih ringan dalam hidup ini. Oke, sekian dulu live streaming kita di malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan di YouTube. Ya, kalau minggu depan di YouTube kita jumpanya. Karena masuk ke siklus di YouTube live streamingnya. Di hari Selasa. Selasa jam 7:30 malam juga ya. Baik, saya pamit undur diri teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, berkah berlimpah, damai berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi. Salam Rahayu.